Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru Heni Dwi Jayanti. Pada kesempatan ini Bu Heni ingin menyampaikan materi pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, di mana tema 1 ini berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Fokus pada pembelajaran kali ini yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengamati bunga, kalian mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar dan manfaatnya dengan benar. Kemudian setelah membaca teks, kalian mampu menyimpulkan informasi berdasarkan teks. Kemudian setelah membaca teks dan menonton video, kalian dapat mengidentifikasi karakteristik dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Nah, sebelum masuk ke materi, coba anak-anak semua amati gambar berikut. Ada makhluk hidup apa sajakah pada gambar? Dan menceritakan apa sajakah pada gambar tersebut? Ya, benar sekali. Pada gambar ini, ada makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan gambar ini menceritakan yaitu seorang petani yang sedang memanen wortel. Ini Pak petani yang sedang merawat tanamannya. Kemudian ada anak-anak yang sedang bermain dan berteduh di bawah pohon. Kemudian ada ayam yang sedang makan biji-bijian. Ada kelinci yang sedang makan wortel. Kemudian ada kerbau dan sapi yang sedang memakan rumput. Nah, dari cerita gambar ini, dapatkah kalian menyimpulkan apa sajakah manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Ya, benar sekali. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain yaitu sebagai sumber energi bagi manusia, di mana kita tahu kita setiap hari tidak bisa hidup atau tidak bisa makan tanpa tumbuhan. Setiap hari kita makan nasi dan nasi itu adalah dari tumbuhan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh seperti pada buah dan sayuran. Kemudian manfaat yang lain yaitu sebagai sumber oksigen untuk bernafas. Bagaimana kita tahu tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis yang hasilnya adalah gas oksigen yang dapat kita manfaatkan untuk bernapas. Kemudian manfaat lain dari tumbuhan yaitu sebagai pengikat air tanah dan peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Nah, itu tadi manfaat tumbuhan bagi manusia. Sekarang apa ya manfaat tumbuhan bagi hewan? Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan, di mana kita tahu banyak hewan yang memakan tumbuhan, dan kemudian hewan pemakan tumbuhan tersebut akan dimakan oleh hewan pemakan hewan lain. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa tumbuhan itu merupakan sumber energi bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan itu adalah produsen, penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Wah, ternyata banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, coba bayangkan jika tumbuhan itu tidak mampu berkembang biak dan tumbuhan itu tidak ada, maka apa yang akan terjadi? Nah, kemungkinan yang akan terjadi adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Untuk itulah Allah menciptakan tumbuhan itu dapat berkembang biak. Tujuan dari tumbuhan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenis atau keturunannya. Nah, tumbuhan itu berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau proses penyerbukan dan pembuahan. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan melalui proses tanpa melalui proses perkawinan. Nah, sekarang kita fokus ke perkembangbiakan secara generatif dulu ya. Nah, di mana kita tahu perkembangbiakan generatif yaitu melalui proses perkawinan atau proses penyerbukan dan pembuahan
Apa itu ya kira-kira penyerbukan dan pembuahan? Yuk mari kita pelajari. Nah, pertama-tama kita amati dulu gambar bunga berikut beserta bagian-bagiannya. Sekarang perhatikan apa yang Bu Heni tunjuk. Bagian bunga yang Bu Heni tunjuk ini adalah mahkota. Yang ini adalah kepala sari. Yang ini benang sari. Ini kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, bunga ini berperan sangat penting terhadap proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, bagian-bagian bunga ini mempunyai fungsi masing-masing yang dapat kalian baca pada bagian berikut, pada tabel berikut. Nah, benang sari. Benang sari ini yang ada di kepala sari ini fungsinya adalah sebagai organ reproduksi jantan atau alat kelamin jantan. Dan kepala putik yang Bu Heni tunjuk ini fungsinya sebagai tempat melekat dan masuknya serbuk sari atau bisa dikatakan dengan organ reproduksi betina. Nah, fungsi bagian bunga yang lain dapat kalian baca pada tabel berikut. Nah, jadi Bu Heni simpulkan proses penyerbukan itu adalah menempelnya serbuk sari, dari sini ya, serbuk sari, ke kepala putik ini. Nah, jika serbuk sari yang ada di kepala putik tersebut nempel pada kepala putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Nah, setelah terjadi proses penyerbukan, serbuk sari tersebut akan masuk melalui tangkai putik menuju ke bakal biji. Nah, di bakal biji inilah terjadi proses pembuahan, yaitu meleburnya spermatozoid yang dibawa oleh serbuk sari tadi dengan sel telur yang ada di bakal biji. Setelah terjadi proses pembuahan, maka hasil dari pembuahan tersebut adalah zigot. Namanya zigot ya. Hasil dari pembuahan itu adalah zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, biji inilah yang nantinya akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, contohnya adalah padi, mangga, durian, dan jambu. Oke anak-anak, apakah kalian sudah jelas? Untuk menambah pengetahuan kalian, silahkan kerjakan soal berikut dengan cara memasangkan bagian bunga dengan fungsinya. Jadi pasangkan dengan atau menghubungkan dengan garis sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kerjakan di buku tema. Nah, kita tahu tadi bahwa salah satu contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif adalah tanaman padi. Sekarang kita baca teks dulu tentang pengamatan pertumbuhan tanaman padi. Setelah kalian baca teks tersebut, silakan kalian tuliskan 10 fakta tentang tanaman padi berdasarkan teks tersebut. Nah, setelah kita membaca teks tentang padi, kalian tahu anak-anak, padi itu tumbuh hampir di seluruh negara-negara Asia Tenggara. Itu karena makanan pokok negara-negara di Asia Tenggara adalah beras. Sehingga, perhatikan gambar berikut, ini adalah logo ASEAN. Logonya ini digambar atau dibentuk mirip seperti gulungan padi, ya. Itu karena negara-negara ASEAN itu makanan pokoknya adalah beras. Nah, apa itu ASEAN ya? Nah, Bu Heni ceritakan sedikit tentang ASEAN.
yang kalian selanjutnya dapat memahami dari teks berikut. Jadi Bu Heni ceritakan sedikit tentang ASEAN. ASEAN itu adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tahun 1967 berdasarkan atas Deklarasi Bangkok. Nah, 5 negara ASEAN tersebut yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, untuk menghafal nama-nama negara pendiri ASEAN, Bu Heni punya lagunya. Simak baik-baik ya. Pendiri ASEAN-ku ada 5 negara, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, tak lupa Filipina. Hey, sekarang aku tahu ilmu tentang ASEAN, ku ingat dalam-dalam. Nah, itu tadi lagu tentang negara pendiri ASEAN. Selanjutnya kalian bisa membaca dari teks berikut ini. Nah, karena negara ASEAN ini memiliki banyak manfaat, maka banyak negara-negara lain yang bergabung. Sehingga sekarang negara ASEAN itu ada 10 negara. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, silakan kalian tuliskan negara dengan gambar bendera berikut. Ya, contohnya nomor 1, kalian tentu tahu kan ini negara bendera dari negara mana. Ya, tentu tuliskan pada nomor 1. Kemudian nomor 2 dan 3 seterusnya. Nah, untuk informasi tambahan, Bu ini akan men-share video nanti. Kemudian untuk informasi tambahan juga, kalian silahkan baca buku tema 1 halaman 7-14. Nah, baik anak-anak, demikianlah materi yang dapat Bu Heni sampaikan. Kurang dan lebihnya Bu Heni mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah sehingga aktivitas pembelajaran kita tidak ada halangan suatu apapun. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.